Selamat sore, saya Ajeng Suseno dan berikut fakta terkini hari ini. Ya, Nando, pria yang membunuh istrinya secara sadis di Bekasi, Jawa Barat mengaku gelap mata lantaran korban memaki orang tua pelaku setelah marah-marah urusan penghasilan. Sadar apa yang dilakukannya salah, pelaku sempat memandikan jenazah korban dan menatapnya hingga pagi menjelang. Saya menggambar istri saya pada saat itu ya. Udah saya seret, saya jenggut istri saya. Udah saya melihat pisau, udah saya langsung strike gitu. Saya langsung melakukan adegan. Selama ini memang Mega tuh sosok istri seperti apa menurut Nanda? Baik. Baik. Yaitu penyayang. Terus dia sangat ceria orangnya. Pinter. Cerdas sekali, inovatif. Memang sering cekcok itu, cerai, tapi tetap gitu. Saya enggak, jangan cerai. Kalau ibu secara itu mah nggak tahu saya ya. Sosok Mega itu memang dia itu kalau pemarah itu cuma tentang ekonomi saja. Kenapa bisa terjadi pembunuhan itu sama? Dari awalnya itu gimana gitu sampai bisa kok tega? Sebenarnya intinya ekonomi ya. Memang dia udah ngebantu saya. Dia juga udah sering kerja gitu. Sering membantu saya dalam arti ekonomi keluarga. Dia juga kerja dapat baru 2 minggu, sering ngikut-ngikut event SPG. Memang pernikahan saya itu udah jalan 4 tahun. Kenapa begini? Karena ini saya jujur nih di Net TV, kalau emang kita gentleman, gak pernah akur. Keluarga saya sama keluarga almarhum itu gak pernah akur sama sekali. Dari semenjak nikah sampai titik kejadian hari tanggal 7. Nah, kenapa bisa terpikirkan untuk yaudah deh gue ngebunuh aja gitu? Karena tetap ekonomi, Pak. Dan itu saya kalau KDRT itu sebelumnya memang pernah melakukan KDRT. Melakukan KDRT itu saya tentang kenapa gitu. Karena keluarga nggak pernah akur gitu ya. Jadi tentang peribatan tuh tentang kalau ada masalah tuh ngebawa orang tua begitu. Jadi sering ngatain emosi tuh ngatain orang tua saya begitu. Dan terus kalau misalnya ini sama aja lu kayak bapak lu begitu. Pokoknya udah bawa orang tua, udah saya kerja keras. Saya ini bekerja keras, Mbak. Saya kerja di PT. Terus saya bekerja keras gitu. Nggak pernah saya nganggur gitu. Pernah nganggur tapi saya cancel sebagai pedagang gitu. Orang tua juga tahu, orang tua dia. Intinya kalau ada perdebatan itu, jadi emosi saya memuncak. Pertama, mungkin harga diri saya sudah saya berjuang keras gitu ya. Saya tetap nggak diterima gitu. Kenapa? Dan terus dia kenapa selalu berteriak, selalu dicaci maki saya gitu. Yang kedua, kenapa kalau selalu berantem itu anak selalu ditinggal gitu. Anak selalu ditinggal gitu, kenapa harus kasih ke saya gitu. Padahal saya mau pergi tuh tetap gitu, saya di WA gitu. Anak ditinggal gitu, nangis. Saya ada videonya. Yang ketiga itu saya terlalu ya namanya emosi lah. Saya juga ego juga saya salah gitu, emosi. Udah itu Mbak. Jadi mungkin jadi menggorok istri saya gitu. Tidak ada saya perencanaan, tidak ada saya sudah matang-matang, nggak ada. Itu terjadi spontan dan gelap mata secara hilang. Jadi di ruang tamu itu coba ceritakan. Jadi di ruang tamu Anda terjadi cekcok. Saya menggambar istri saya di ruang tamu, bukan di ruang tamu, di kamar tengah. Di kamar tengah
jadi cekcok. Saya menggambar istri saya pada saat itu ya. Udah saya seret, saya jenggut istri saya. Udah saya melihat pisau, udah saya langsung sek gitu. Saya langsung mengakukan adegan. Posisi saat itu anak-anak di mana? Anak-anak di depan, di ruang tamu, di depan TV. Dia melihat Enggak. Posisi tidur. istri sudah tidak bernyawa. Apa yang Nando lakukan pada saat itu? Saya memandikan istri saya. Saya bopong istri saya berlepas bajunya semua, celana dalam, baju dalam, bra, kerjaan tanjang bulat. Saya bersihin semua, darah, bercak darah semua yang ada di badan, di dalam leher, ya bekas itu semua. Setelah itu saya gendong, saya pindahin ke tempat, maksudnya kasur gitu, di ruang tamu, di ruang kamar. Kenapa terpikirkan untuk memandikan jenazah istri? Karena saya masih yang terakhir gitu, ini yang terakhir. Ya udah saya ini aja, saya mandiin gitu. Setelah mandiin, udah saya bersihin semua darah. Tapi enggak semua gitu. Masih ada darah-darah yang masih sisa. Udah. Oke, lanjut. Udah. Kalian mengelap darahnya menggunakan baju anaknya. Betul, memang baju anak saya yang coklat itu memang sudah sering saya pakai buat lapel gitulah. Nah, setelah kejadian itu apa lagi yang udah? Kan kamu udah memandikan, udah ditaruh di kasur, ya kan? Lalu udah, saya nggak ngapa-ngapain, diem aja di samping istri saya. Berapa lama? Lama, sekitar ya lama lah, sekitar sampai jam pagi, jam 7. Apa yang kamu lakukan? Melihat saja atau Ngeliatin saja. dari kejadian ini hikmah apa yang bisa Nando ambil? Jadi kamu gede tanpa ibu sama ayah. Kamu yang sabar ya nak. Ayah cuma minta maaf gitu. Ayah cuma minta maaf. Ayah nggak ada lagi yang bisa disesali lagi, Mas. Wajar kalau kamu benci sama ayah, wajar kamu kesel sama ayah, wajar. Ayah cuma bisa minta maaf. Suatu hari nanti kamu misalnya sudah besar, kamu sudah ngerti, kamu pasti tahu ayah kamu seorang membunuh mamamu. Kamu pasti tahu. Cuma pesannya, ayah cuma bisa minta maaf.